Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Pancasila Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Asoha, SHMH. Perkenalkan, saya Andrian Madani sebagai moderator. Saya perwakilan dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai fondasi ideologi dalam reformasi hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dan terorisme. Perkenalkan juga rekan saya. Saya Fadila Ismail Rahayu sebagai pemateri. Saya Ayu Divalintang sebagai pemateri. Oke, langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Yang pertama ada pendahuluan. Reformasi hukum pidana merupakan bagian penting dari upaya negara untuk memperkuat supremasi hukum, menjamin keadilan, dan menjaga ketertiban umum. Di Indonesia yang berdiri di atas prinsip Pancasila, setiap langkah reformasi hukum pidana harus mencerminkan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai panduan etis dan normatif. Pancasila sebagai ideologi negara bukan hanya berfungsi sebagai dasar filosofi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam pembentukan, interpretasi, dan pelaksanaan hukum di Indonesia, termasuk dalam konteks penanggulangan tindak pidana korupsi dan terorisme. Dua kejahatan yang terjadi menjadi ancaman serius bagi stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi sebagai kesejahteraan yang merusak tatanan moral, ekonomi, dan politik telah lama menjadi masalah yang menggerogoti fondasi pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Korupsi tidak hanya menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperparah ketidaksetaraan sosial ekonomi. Selain itu, terorisme yang semakin meningkat, baik secara global maupun lokal, menuntut penanganan yang tidak hanya keras tetapi juga cermat. Kebijakan yang diambil harus memastikan bahwa tidak ada ketidakadilan baru yang tercipta atau keseimbangan sosial yang semakin meningkat. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan penghormatan terhadap agama dan kepercayaan sebagai salah satu hak asasi hidup yang mendasar. Selanjutnya ada pembahasan Pancasila. Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia memiliki peran penting dan besar dalam menentukan arah kebijakan hukum pidana, terutama dalam menangani kasus korupsi dan terorisme. Sebagai panduan hidup berbangsa, Pancasila mengharuskan setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh negara untuk mencerminkan nilai-nilai seperti keadilan sosial, penghormatan terhadap kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam proses reformasi sendiri, hukum pidana nilai-nilai ini sangat penting agar penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki kehidupan sosial dan memperkuat persatuan bangsa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai korupsi dan tantangan reformasi hukum pidana. Korupsi Indonesia telah lama dianggap sebagai ancaman serius bagi pembangunan nasional. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan mulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK hingga penegakan hukum yang lebih ketat, seringkali menghadapi tantangan besar termasuk resistensi politik dan kelemahan dalam penegakan hukum. Reformasi hukum pidana yang berlandaskan pada Pancasila harus mampu menjawab tantangan ini dengan cara yang progresif. Prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan dalam Pancasila mengharuskan adanya perlindungan terhadap hak masyarakat luas, terutama dari kerugian yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Selain itu, asas persatuan mengharuskan adanya kebijakan hukum yang bersifat inklusif dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua adalah terorisme dan implementasi nilai Pancasila dalam hukum pidana. Terorisme sebagai ancaman terhadap keamanan nasional juga menuntut adanya reformasi hukum pidana yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam menghadapi terorisme, hukum pidana tidak hanya dituntut untuk tegas dan efektif, tetapi juga harus mampu menangani akar masalah yang menyebabkan radikalisme. Pendekatan yang terlalu represif tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dapat berpotensi menimbulkan efek jangka panjang yang lebih merugikan seperti munculnya kebencian dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pancasila menawarkan solusi melalui pendekatan pada keseimbangan antara tindakan preventif dan kuratif. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mengharuskan negara untuk mengedepankan upaya
deradikalisasi, dan reintegrasi sosial bagi para mantan pelaku terorisme. Selain itu, asas persatuan dalam Pancasila mengajarkan pentingnya memelihara kerukunan antar umat beragama dan mempromosikan dialog sebagai cara untuk mencegah radikalisasi dan dengan demikian, kebijakan penanggulangan terorisme yang didasarkan pada Pancasila tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga rehabilitatif dengan fokus pada penguatan identitas nasional dan kohesi sosial. Yang ketiga, ada Pancasila sebagai paradigma dalam reformasi hukum pidana. Sebagai dasar dari reformasi hukum pidana, Pancasila harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan peraturan yang konkret. Hal ini mencakup pembuatan undang-undang yang secara eksplisit mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam setiap aspek hukum pidana, mulai dari tahap pencegahan hingga penegakan hukum. Dalam kerangka ini penting untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam sistem peradilan pidana, termasuk polisi, jaksa, hakim, memiliki pemahaman yang mendalam tentang Pancasila dan mampu mengimplementasikan dalam tugas-tugas mereka. Penting juga untuk menciptakan mekanisme kontrol dan evaluasi yang memastikan bahwa penerapan hukum pidana tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan yang lebih ketat dari lembaga-lembaga negara dan partisipatif masyarakat dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, reformasi hukum pidana yang berlandaskan pada Pancasila tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan terorisme, tetapi juga akan memperkuat fondasi demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah reformasi hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menangani tindak pidana korupsi dan terorisme, harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi ideologis negara. Pancasila menyediakan kerangka yang tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga pada pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan nasional. Melalui pendekatan ini, hukum pidana dapat berfungsi lebih efektif dalam menangani kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme dengan cara yang lebih holistik dan berkelanjutan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, reformasi hukum pidana yang berlandaskan Pancasila harus mampu menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, serta menanamkan nilai-nilai moral yang kuat di kalangan pejabat publik dan masyarakat luas. Sementara itu, dalam penanggulangan terorisme, Pancasila memberikan pedoman untuk mengedepankan upaya deradikalisasi dan mencegah radikalisasi melalui pendidikan dan penguatan identitas kebangsaan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam reformasi hukum pidana akan memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat penindakan, tetapi juga instrumen yang memelihara keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik, serta antara keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, reformasi hukum pidana yang berlandaskan Pancasila bukan hanya sebuah keharusan ideologis, tapi juga strategis efektif dalam menciptakan sistem hukum yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.